Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1522 sampai tahun 1524. Biksu Tian Kisaolin, Sekte Master Wu Zentian Kunlun, dan Pendeta Tao Xuan Chen Wudang adalah yang paling kuat di gerbang tersembunyi surga timur. Mereka semua berada di atas alam Tianyuan, dan setidaknya mereka adalah yang terkuat dari 4 perampokan guntur Tianyuan, dan mereka semua memiliki senjata sihir yang kuat di tangan mereka. Ketiga orang ini bergandengan tangan untuk melawan Raja Iblis Harimau. Bahkan jika Raja Iblis Harimau memiliki 10 nyawa, itu tidak cukup. Saat ini, para biksu teran ini telah mengubah strategi mereka. Terlalu banyak untuk membunuh Raja Iblis Harimau secara langsung. Melihat bahwa ketiga sinar cahaya ini menekan ke dalam kampnya sendiri, Raja Iblis Harimau pada awalnya dalam keadaan kesurupan, dan kemudian menggertakkan giginya dan berkata, "Sialan, teran yang penuh kebencian ini ingin membunuh raja ini. Baiklah, aku akan memberimu sedikit rasa yang enak." Mengatakan itu, dinasti Iblis Harimau di belakang Iblis Harimau berteriak, "Kecil, kamu yang bersedia mati untuk raja ini." Begitu Raja Iblis Harimau berkata demikian, "Lihatlah aku dan aku akan melihatmu." Akhirnya, hanya 1/10 dari ribuan Iblis Harimau yang berdiri, "Kami bersedia mati untuk raja, dan kami bersedia mati untuk raja." Harus dikatakan bahwa ada beberapa orang yang setia di antara klan Iblis, terutama klan Iblis Harimau. Kohesi dan gaya sentripetalnya tidak sebanding dengan ras lain. Bahkan jika hanya 1/10 dari Iblis Harimau yang berdiri, ada ratusan orang. Saat ini, ratusan orang bergegas ke Raja Iblis Harimau, menghalangi Raja Iblis Harimau dan 3 biksu besar teran. Iblis Harimau ini, apa yang akan mereka lakukan? Di kamp teran, Pendeta Tao Ziang merasa tidak enak dan bertanya. Sementara Ziang membuka mulutnya, ratusan Iblis Harimau mulai menyerang biksu Tianqi secara berkelompok. Baik biksu besar Tianqi maupun Zentian, mereka semua merasakan perasaan aneh. Bagaimanapun, pemandangan seperti ini hanya untuk kematian. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Iblis Harimau ini melakukan ini. Raja Iblis Harimau itu menatap dingin, hanya diam melihat semua ini, mulutnya bergumam, "Kamu adalah pelopor keluarga iblisku, kamu dapat yakin untuk pergi, ketika Raja menyatukan 8 gurun dan 6 harmoni, akan memberimu tinta tebal dan warna pena tebal ini." Jelas, Raja Iblis Harimau tahu bahwa tidak ada kemungkinan bertahan hidup bagi iblis-iblis kecil ini. Serangan bunuh diri semacam ini berakibat fatal. Mencari kematian. Biksu Agung Tianqi berteriak dingin, dan dengan alu di tangannya, dia siap untuk melancarkan pukulan fatal kepada iblis-iblis harimau yang sedang melawan serangan itu. Namun sebelum kiamat dimulai, para iblis harimau mengepung mereka bertiga dalam formasi yang sangat aneh. Pada saat yang sama, kekuatan sihir para iblis harimau ini mulai meledak, dan segala macam kecemerlangan mekar di Laut Cina Selatan. Ini, apa ini? Tidak peduli apakah itu Biksu Agung Tianqi, atau bumi yang bergetar, atau Wudang Xuanchen, mereka belum pernah melihat formasi yang begitu aneh. Pada saat ini, Kevin Ye, yang berdiri dengan santai dan santai di tengah air pasang, memiliki kilatan cahaya di matanya dan berkata dengan heran, kembalinya klan iblis adalah formasi tak terbatas. Lin Sailing juga segera berkata dengan terkejut, kembali ke formasi tak terbatas Yuan. Mereka ingin. Lin Sailing tidak berkata apa-apa, tetapi melihat matanya sangat ketakutan. Ya, mereka ingin meledakkan diri mereka sendiri. Formasi Gu Yuan Wuji adalah ketergantungan terakhir dari keluarga iblis. Dalam Perang Lik, formasi 12 Dewa Surgawi dan Roh Jahat melawan formasi Bintang 365. Pada akhirnya, klan Lik dikalahkan, dan klan Lik hanya dikalahkan. Jika bukan karena perlindungan formasi tak terbatas terakhir yang kembali dan keberuntungan Nuwa, nasib klan iblis akan lenyap di dunia ini, seperti halnya Lik. Kevin Ye segera menghela nafas tak berdaya, karena dia tahu bahwa iblis harimau sekarang sudah hancur. Meskipun dikatakan bahwa iblis harimau tidak menampilkan formasi tak terbatas Gu Yuan ortodoks kuno, masih ada prototipe. Saya tidak tahu seberapa banyak kekuatan ledakan diri yang dapat ditingkatkan oleh formasi ini. Pada saat yang sama, Kevin Ye ragu-ragu dan ragu-ragu. Pada saat yang sama, ada ledakan besar di Laut Cina Selatan. Ledakan. Sampai saat ini, Biksu Agung Tianqi dan yang lainnya menjawab, tidak, mereka ingin meledak, mundur, cepat mundur. Namun, reaksi ketiga orang Tianqi terlalu lambat dan lamban. Ketika mereka ingin mundur, suara ledakan diri datang satu demi satu. Di permukaan laut, mereka melihat satu cahaya darah meledak di langit biru, mekar dan berubah menjadi bunga teratai darah dari neraka. Lebih dari 100 setan harimau meledakkan diri mereka sendiri, yang luar biasa kuatnya. Suara lebih dari 100 ledakan membuat aliran darah berjatuhan di permukaan laut-laut Cina Selatan. Di pusat ledakan, 3 biksu Tianqi adalah yang paling terkena dampak. Secara khusus, Wudang Xuanchen memiliki pencapaian terendah di antara ketiganya, jadi dia juga yang paling menyedihkan. Untungnya,
Xuan Chen memiliki senjata ajaib Wudang, cermin Zenwu Bagua di tangannya, dan dapat bertahan untuk sementara waktu. Jika tidak, dia ditakdirkan untuk tidak dapat menghindari malapetaka ini. Melihat klan iblis berkilauan emas Neidan yang mengapung di laut, Kevin Ye menghela napas, betapa heroiknya, betapa bodohnya, ah. Di laut saat ini, 3 biksu Tianqi tidak banyak terluka di bawah perlindungan senjata ajaib mereka. Namun, ledakan-ledakan diri ini telah membuat ketiga orang Tianqi pucat. Di mana penampilan seorang ahli? Meletakkan cermin Zenwu Bagua, Wudang Xuan Chen melihat pemandangan darah yang mengambang di seluruh laut, dan kemudian dia berkata, simpul, sudah berakhir. Tetapi di sisi lain Raja Iblis Harimau ada ledakan cibiran, di mana ada yang begitu sederhana, begitu murahan ah. Tepat saat Raja Iblis Harimau berbicara, pil iblis dari ratusan iblis harimau mulai bersinar. Mereka bergema dari jauh. Tampaknya mereka dapat meluncurkan serangan fatal kapan saja. Mendengar ini, Zheng Tian tidak bisa menahan perasaan dingin dan berkata, tidak, ini belum berakhir. Lihat pil iblis itu. Saat dia berbicara, pedang di tangannya telah menghilang. Sebaliknya, ia menggantinya dengan cambuk perunggu. Cambuk ini bukan benda biasa. Itu adalah senjata sihir tertinggi milik Kunlun. Untuk dapat memaksa langit yang mengguncang bumi untuk menerangi benda ini, kita dapat membayangkan betapa kuatnya serangan balik klan iblis. Cambuk. Raja Iblis Harimau melihat cambuk itu, dan hatinya mulai tidak memiliki dasar. Pada saat ini, 100 iblis dan tiba-tiba memancarkan cahaya, dan kemudian terjadi ledakan yang mengguncang bumi dan bumi di Laut Cina Selatan. Kekuatan besar itu membuat seluruh air laut mulai melonjak, menggulung ratusan meter gelombang yang menakjubkan. Pada saat yang sama, 9 naga emas naik di atas permukaan laut-laut Cina Selatan dan mengelilingi 3 biksu Tianqi. Tuan Kiamat, jangan takut padanya. Aku akan membantumu. Bab 1523. Pada saat kritis ini, orang yang tiba-tiba keluar dari kamteran bukanlah orang lain, melainkan pendeta Tao Kongtong King Feng. King Feng tidak sama dengan biksu Tianqi, tetapi ada segel Kongtong milik kaisar. Segel Kongtong dan pedang Xuanyuan ini adalah dua harta karun kaisar yang besar. Pedang Xuanyuan adalah pembunuh utama, dan segel Kongtong adalah senjata pertahanan. Sekarang 9 naga emas di Laut Cina Selatan berasal dari segel Kongtong ini. Saat ini, Biksu Kiamat dan yang lainnya memiliki 2 jenis pertahanan senjata sihir, yaitu cambuk dan segel Kongtong, yang menambah lapisan kemenangan. Melihat 9 naga emas yang terbang di udara, Raja Iblis Harimau menggertakkan giginya dan berkata, segel Kongtong, sialan, segel Kongtong. Raja Iblis Harimau masih memiliki rasa takut yang tersisa terhadap senjata sihir yang diturunkan dari zaman kuno. Bagaimanapun, kemampuan pertahanan segel Kongtong sangat kuat. Jika Anda ingin menghancurkan segel Kongtong di dunia manusia, itu membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan jika Yang Mulia Iblis datang sendiri, saya khawatir itu tidak dapat menghancurkan kekuatan segel Kongtong. Dewa klan Iblis Harimau melihat situasi ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata lagi, Raja, mundurlah sekarang, masih ada waktu untuk mundur. Raja Iblis Harimau adalah mata yang datar, sebenarnya, dia tahu bahwa dia sekarang tidak memiliki jalan mundur. Elit klan Iblis Harimau telah kalah. Jika dia mundur, Raja Iblis Harimau akan menjadi bahan tertawaan di Pulau Iblis Emas. Selain itu, tanpa dukungan klan Iblis Harimau, penguasa Iblis tidak akan menempatkan dirinya di mata. Lebih baik bertarung sampai mati daripada kembali menderita penghinaan. Tidak, jika aku tidak mundur, bahkan jika aku bertarung sampai orang terakhir, aku tidak bisa menyerah pada manusia terkutuk ini. Sambil menggertakkan giginya, sikap Raja Iblis Harimau saat ini sangat tegas. Semua ini ada di mata Kevin Ye. Saat ini, Kevin Ye berdiri menyendiri di atas arus dan berkata dalam diam, obsesi masih terlalu obsesif. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum permukaan laut-laut Cina Selatan kembali tenang. Kekuatan klan iblis yang kembali ke formasi tak terbatas juga telah berakhir. Berdiri di tengah formasi, jubah Biksu Tianqi berserakan, dan bahkan janggutnya dikejutkan oleh kekuatan yang dahsyat itu. Namun, pemimpin Taoisme tidak lebih baik. Meskipun dia memegang cambuk, dia tidak bisa menahan diri untuk menggoyangkan cambuk di tangannya. Darahnya mengalir dan wajahnya menjadi pucat. Di antara ketiganya, yang paling menyedihkan adalah Wudang Xuan Chen. Xuan Chen memiliki kultivasi terendah di antara ketiganya. Meskipun dia dilindungi oleh segel Kongtong, dia tidak bisa jatuh di tempat, tetapi dia juga menyemburkan seteguk darah. Kekuatan formasi Guiyuan Wuyuan yang kembali benar-benar kuat, tetapi itu lebih dari 100 iblis harimau kecil dengan kekuatan yang begitu mengerikan sehingga orang tidak dapat mempercayainya. Berdiri di atas air pasang, Miao Song terkejut. Tetapi Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan formasi Guiyuan Wuyuan yang paling asli. Ini hanya sedikit pembelajaran. Namun, untuk dapat meningkatkan kekuatan ledakan diri sebanyak 10 kali lipat sudah sangat berharga di dunia manusia. Bukankah formasi Guiyuan Wuyuan yang asli ini lebih tidak normal? Lana Qin juga penasaran.
Itu wajar saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin klan iblis memaksa Li Er dan Yuan Xi untuk melangkah lebih jauh? Bahkan dua Hunyuan Wuxiangguo sangat takut dengan susunan alam yang sangat tidak normal. Kevin Ye berbicara dengan banyak kata. Pasang surut, bagaimana menurutmu akhir dari situasi ini? Lin Sailing berdiri di samping untuk mengkhawatirkan nasib klan iblis. Namun, Kevin Ye tidak mengkhawatirkannya. Dia hanya berkata, jangan lihat penampilan Biksu Tianqi dan Ji Zentian. Bahkan dengan perlindungan segel Kongtong, mereka telah menderita banyak trauma. Sama sekali tidak bijaksana untuk memulai lagi. Apakah mereka akan mundur? Lin Sailing bertanya. Tidak, akan ada jalan buntu antara mereka dan Raja Iblis Harimau. Bagaimanapun, mereka sudah di ujung tanduk, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, jika ada yang mundur lebih dulu, itu pasti pengejaran pihak lain yang menunggu mereka. Dugaan Kevin Ye memang benar. Setelah ledakan itu, laut di Laut Cina Selatan menjadi tenang kembali. Terutama Raja Iblis Harimau, semuanya takut untuk bergerak. Jika ingin mundur, Raja Iblis Harimau tidak mau pergi, dan Raja Iblis Harimau tidak bisa bertarung. Namun, Raja Iblis Harimau bukanlah seorang ahli yang menunggu kematian. Dalam waktu yang buntu ini, dia telah mengirim orang kembali ke Pulau Iblis Emas. Bagi Raja Iblis Harimau, pertempuran dengan Teran ini bukanlah titik kunci, kuncinya adalah bahwa Yang Mulia Iblis harus muncul. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ketiga orang itu berdiri di tempat, tetapi situasinya sementara. Tanpa disadari, langit Laut Cina Selatan mulai meredup. Pertempuran antara klan Iblis Harimau dan Teran terjadi dari fajar hingga gelap. Akhirnya, pihak Teran memimpin. Kultivasi Biksu Agung Tianqi adalah yang tertinggi di antara umat manusia, dan dia memiliki berkah agama Buddha dan kekuatan gaib, sehingga lukanya pulih dengan cepat. Hanya beberapa jam, dan Biksu Agung Tianqi telah menekan bekas lukanya untuk sementara. Melangkah maju, Biksu Tianqi memancarkan cahaya keemasan agama Buddha di sekujur tubuhnya, dan alu di tangannya bersinar. Dia menunjuk ke Raja Iblis Harimau di sisi yang berlawanan dan berkata, Amitabha, Raja Iblis Harimau, kamu tidak dapat melarikan diri dari pertempuran ini. Tidak ada gunanya menunda waktu. Biarkan aku mengirimmu ke jalan. Dengan itu, biksu itu tiba-tiba kehilangan alunya dan langsung menuju Raja Iblis Harimau. Pada saat yang sama, sosok biksu itu berubah menjadi cahaya keemasan. Akhirnya, biksu itu mulai bersorak. Tuan Tianqi kuat, Tuan Tianqi kuat. Bunuh Raja Iblis Harimau, bunuh Raja Iblis Harimau. Dan Raja Iblis Harimau melihat bahwa Tianqi pergi sendirian dan tidak takut. Dia bergegas ke biksu Tianqi dengan pisau emas di tangannya. Semoga berhasil, pantat botak tua. Tiba-tiba, laut tenang untuk waktu yang lama, dan ombak melonjak lagi. Raja Iblis Harimau tidak sebagus Biksu Tianqi. Namun, Raja Iblis Harimau adalah pria keluarga iblis. Dengan tubuhnya yang kuat, dia sulit untuk bertarung dengan Tianqi. Tentu saja, ini adalah alasan mengapa kiamat terluka, jika tidak, Raja Iblis Harimau tidak akan begitu santai. Anda datang dan saya berjalan di laut selama 20 atau 30 putaran. Secara bertahap, di bawah pengekangan agama Buddha, Raja Iblis Harimau mulai merasa salah. Tetapi kiamat tidak. Alu di tangannya masih harimau, dan Raja Iblis Harimau dikalahkan dan mundur. Di mata orang lain, Biksu Tianqi sekarang adalah taruhan yang aman, tetapi di mata Kevin Ye, itu adalah bunuh diri kronis. Melihat situasi pertempuran, Kevin Ye menghela napas tak berdaya, Tianqi, biksu itu, keras kepala. Mengapa harus begitu sulit? Bahkan jika dia memiliki kultivasi tingkat tinggi, itu bukanlah jalan keluar. Jika dia ingin terus seperti ini, dia akan mati tanpa 50 gerakan. Bab 1524. Di permukaan Laut Cina Selatan saat ini, Biksu Agung Shaolin Tianqi dan Raja Iblis Harimau sedang bertarung bersama. Di permukaan Laut Cina Selatan saat ini, Biksu Agung Shaolin Tianqi dan Raja Iblis Harimau sedang bertarung bersama. Dari pemandangan, Biksu Agung Tianqi saat ini dominan. Dengan alu penundukan iblis, Raja Iblis Harimau dikalahkan, dan cahaya agama Buddha bersinar di seluruh Laut Cina Selatan yang gelap. Melihat kekuatan ilahi Biksu Agung Tianqi, banyak orang di Kamp Teran berteriak untuk Biksu Agung Tianqi. Guru Tianqi kuat, Guru Tianqi kuat. Tetapi orang-orang ini hanyalah murid generasi kedua dengan pencapaian yang relatif rendah. Mereka yang benar-benar memiliki kultivasi tingkat lanjut di gerbang tersembunyi surga dapat melihat sekilas bahwa kiamat sudah di ujung tanduknya. Bagaimanapun, kembalinya kesusunan Yuan dari klan iblis terlalu sombong, yang telah melukai fondasi 3 orang Tianqi. Meskipun Zhen Tian dan Xuan Chen masih menyembuhkan diri mereka sendiri saat ini, mereka semua melihat pertarungan di mata mereka. Sebagai pemimpin Taoisme, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Biksu Agung Tianqi dalam bahaya? Dengan mata terpejam dan wajah yang sangat jelek, dia berkata kepada Xuan Chen, Saudara Xuan Chen, ini tidak baik. Saudara Tianqi belum pulih dari lukanya.
Sekarang dia dipaksa untuk menyerang lagi, dan gerakannya sangat ganas. Jika terus seperti ini, saudara Tianqi mungkin bukan lawan dari Raja Iblis Harimau. Xuan Chen juga mengangguk dan berkata, ya, sangat disayangkan bahwa kalian berdua dan aku tidak bisa bergerak sekarang dan tidak bisa menghindar. Saat ini, Xuan Chen juga kejam. Sejalan dengan prinsip, sahabat orang mati tidak akan pernah mati karena kemiskinan, dia tidak mau bergerak saat ini. Namun, dia bersedia bergerak, tetapi dia tidak berdaya. Buddha melampaui semua makhluk hidup. Di laut, orang-orang mendengar Biksu Agung Tianqi mencela, dan cahaya keemasan Buddhisme mekar dari alu penundukan iblis Biksu Agung Tianqi. Sebuah prasasti emas di telapak tangannya adalah serangan langsung ke Raja Iblis Harimau. Namun, Raja Iblis Harimau mencibir dan berkata, Tianqi, pantat botak, jika kamu masih dalam masa kejayaanmu, aku mungkin masih takut padamu, tetapi sekarang kamu adalah seorang bodhisattva tanah liat yang menyeberangi sungai, dan kamu masih ingin menjadi pemberani dan bermimpi. Saat dia berbicara, Raja Iblis Harimau membuka mulutnya, dan raungan harimau meraung melintasi Laut Cina Selatan. Kemudian Raja mengayunkan pedang emasnya dan langsung menuju Biksu Agung Tianqi dan menebasnya. Kekuatan Raja Iblis Harimau benar-benar berbeda. Klan Iblis adalah klan Iblis. Aku khawatir tidak ada yang berani bersaing dengan klan Lik di dunia ini. Semua orang melihat bahwa Raja Iblis Harimau telah menjatuhkan pedang emas di tangannya. Tanpa usaha apapun, dia mematahkan jejak tangan Buddha Tianqi, dan kemudian bilahnya diarahkan langsung ke Biksu Agung Tianqi. Menghadapi kekuatan Raja Iblis Harimau, Biksu Kiamat hanya merasakan dadanya berguncang, seolah-olah seteguk darah akan menyembur keluar. Namun, di belakang Biksu Kiamat, itu adalah seluruh Teran, dan masa depan Teran, jadi dia tidak bisa mundur. Di hadapan pedang emas yang mengerikan ini, Biksu Agung Tianqi mengangkat alu untuk menaklukkan iblis. Alu penakluk ajaib dan pisau emas bertabrakan dalam sekejap, dan seluruh permukaan laut tiba-tiba berfluktuasi. Baik itu Biksu Tianqi atau Raja Iblis Harimau, mereka semua saling menjauh. Keledai botak terkutuk, betapa terkutuknya menjadi begitu keras kepala setelah terluka. Raja Iblis Harimau terbang kembali ke kamp klan iblis, mengumpat di mulutnya. Saat ini, kiamat memang merupakan akhir dari panah otomatis yang kuat. Setelah dipukul oleh Raja Iblis Harimau, darah di tubuhnya terus mengalir. Wow, seteguk darah keluar dari mulut kiamat. Kevin Ye dapat melihat pemandangan ini dengan jelas. Melihat Laut Cina Selatan, yang tidak mungkin untuk ditenangkan sekarang, Kevin Ye memiliki sedikit ketidakberdayaan dan berkata, Biksu Tianqi salah dalam mengolah hatinya dan bukan dalam integritas moralnya. Kultivasinya telah jauh melampaui ruang lingkup yang dapat ditanggung tubuhnya. Sekarang tubuhnya rusak dan kultivasinya telah berhenti. Dia bukan lawan Raja Iblis Harimau. Mia Fang sedikit tertekan. Hari itu, Biksu Kida berkata, pasang surut, apakah kamu tidak siap untuk membantu Biksu? Jika kita terus bertarung seperti ini, Biksu itu pasti akan mati. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, mati. Tidak bisa. Bahkan jika aku tidak melakukannya, para Biksu Teran akan melakukannya. Tepat saat Kevin Ye mengatakan ini, serangan Raja Iblis Harimau dimulai lagi. Dia melihat pisau emas milik Raja Iblis Harimau di tangannya membesar tak terhingga, dan bahkan orang yang memegang pisau itu menebas ke arah Biksu Agung Tianqi. Pencuri keledai botak, makanlah pedang raja ini. Jelas, Raja Iblis Harimau saat ini siap untuk merebut kemenangan dan mengejar, langsung ke kehidupan Biksu Kiamat. Dan Kiamat saat ini jelas tidak mampu menahan serangan Raja Iblis Harimau. Jika Anda tidak mundur, Anda akan mati. Namun, Biksu Kiamat lebih tegas dan seperti Buddha daripada yang dipikirkan orang biasa. Di hadapan pedang Raja Iblis Harimau, Biksu Tianqi tidak tahu bagaimana cara menggoyangkannya. Alu di tangannya tergeletak rata di dadanya. Mulutnya hanya bergumam, Amitabha, siapa yang akan masuk neraka jika aku tidak pergi ke neraka? Jelas, Biksu Agung Kiamat sudah siap untuk mengakhiri keheningan. Hanya saja para biksu dari Sekte Tiandao Yin ini, yang peduli untuk bertarung sendirian saat nyawa mereka dipertaruhkan. Ketika bilah Raja Iblis Harimau jatuh, tiba-tiba dua pedang terbang keluar dari perkemahan Teran, menghalangi pedang emas Raja. Tuan Kiamat, aku akan membantumu. Pada saat yang sama, segel Kongtong juga terbang keluar lagi, dan naga emas 9 warna terus terbang di permukaan laut. Tuan Kiamat, aku akan membantumu juga. Dengan dua teriakan ini, perkemahan Teran melompat keluar dari dua bayangan lagi. Kedua orang ini bukan orang lain, tetapi Taiyin Sanren dari Gunung Wuhua dan Pendeta Tao King Feng dari Kongtong. Mereka juga adalah master dari Sekte Tao Timur. Meskipun prestasi mereka tentu tidak lebih baik dari Biksu Tianqi dan Zentian, mereka juga adalah master dari alam Tianyuan, dan mereka memiliki senjata ajaib di tangan mereka. Melihat Taiyin Sanren dan Pendeta Tao King Feng melompat keluar dari kerumunan, wajah Raja Iblis Harimau itu tenggelam dan berkata, Teran yang tercela, 1 lawan 1, tidak bisa datang untuk bertarung dalam kelompok. Mereka juga ingin bermain perang mobil dan roda. Tampaknya orang-orangmu memiliki kemampuan ini.
Jelas, Raja Iblis Harimau sedang menginspirasi King Feng dan Tai Yin. Namun, tidak ada kata-kata di Tai Yin King Feng, tetapi seorang sosok keluar dari kamp Teran lagi. Orang itu melafalkan nama Buddha dan berkata, Amitabha, pepatah lama mengatakan, lenyapkan kejahatan. Kita tidak perlu berbicara tentang moralitas dan moralitas untukmu, Iblis. Saudara Tai Yin, saudara King Feng, aku akan membunuh Raja Iblis bersama-sama. Itu benar. Tai Yin mengangguk. Namun, Raja Iblis Harimau sekarang memiliki perasaan bahwa sulit untuk menyingkirkan harimau itu. Sekarang tiga penguasa besar Teran telah bergandengan tangan, dan ketiga orang ini tidak terluka di masa jayanya. Mereka bukanlah lawan dari ketiga orang ini dalam kondisi dan kultivasi mereka saat ini. Namun sekarang Raja Iblis Harimau tidak dapat hidup tanpa bertarung. Ia harus berjuang untuk hidupnya. Sambil menatap tajam ke arah tiga orang Tai Yin, Raja Iblis Harimau dengan marah menegur, baiklah, baik para biarawan keluarga pribadi, inilah yang kalian paksakan kepada raja ini, dalam hal ini, kalian tidak menyalahkan kekejaman raja ini. Kemudian Raja Iblis Harimau melemparkan pisau emas di tangannya ke satu sisi, dan kemudian meraung dengan marah, raungan. Tiba-tiba, cahaya putih di laut bersinar, dan laut penuh dengan ombak. Tai Yin dan yang lainnya awalnya tertegun, dan kemudian berkata dengan sedikit ketakutan, tidak, setan ini ingin berubah wujud menjadi tubuh asli.